Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, berjumpa kembali dengan Ustadz. Kita saat ini akan mempelajari tentang sikap terpuji, yaitu sikap menghargai pendapat, kemudian sederhana dan ikhlas. Untuk mengawali pembelajaran semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengawali dengan membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak sekalian, menghargai pendapat. Pertama kita akan membahas tentang menghargai pendapat. Terkadang setiap orang itu memiliki pendapatnya masing-masing. Jadi walaupun kita memiliki rambut yang sama, tetapi pikiran kita beda-beda. Oleh karena itulah kita sebagai makhluk sosial kita harus saling menghargai pendapat. Karena ketika kita tidak bisa menghargai pendapat, maka berakibat akan terjadinya perselisihan, kemudian bisa perkelahian, dan bisa mengakibatkan putus silaturahim. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus dapat menghargai pendapat kita, menghargai pendapat orang lain dengan cara yang bijak. Bagaimana sih sikap kita ketika menghadapi perbedaan pendapat? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menerima keputusan jika pendapat kita kalah. Kemudian yang kedua, tidak menjelekkan pendapat orang lain jika pendapat orang lain itu tidak benar. Ketiga, memberikan bantahan pendapat orang lain dengan perkataan yang baik dan santun. Keempat, jika berselisih hendaknya kita kembalikan kepada Al-Quran. Yang kelima, mempertimbangkan tujuan dan dampak dari apa yang kita katakan. Jadi dipertimbangkan dari dampak apa yang kita katakan. Itulah materi tentang menghargai pendapat. Jadi sebagai makhluk sosial kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Materi yang kedua yaitu tentang sederhana. Sederhana lawannya dari boros. Sederhana yaitu membelikan barang sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak berlebih-lebihan. Orang yang sederhana biasanya jajannya sesuai dengan kebutuhan, membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Lawannya adalah orang boros. Karena boros, kenapa lawannya boros? Karena boros itu adalah temannya setan. Orang yang boros biasanya dianya menghambur-hamburkan kepunyaan atau miliknya. Jadi membeli sesuatu yang kadang-kadang yang tidak bermanfaat dibeli, dan bisa mengakibatkan dianya menjadi orang yang sombong. Apa sih hikmah kita berperilaku sederhana? Yaitu yang pertama, dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Kedua, semakin dicintai dan dihargai oleh manusia, ya karena kita sederhana, tidak sombong atau tidak boros. Kemudian mendapatkan keberkahan dalam hidup karena kita tidak membuang-buang makanan yang kita beli. Jadi beli sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bisa meraih semua impian hidup. Jadi ketika kita sederhana, maka kita bisa menghemat. Nah, jadi temannya sederhana itu hemat. Ketika kita bisa menghemat, maka kita bisa mencapai tujuan impian-impian kita, impian-impian anak-anak kita atau Anda untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya, pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang ikhlas. Ikhlas dalam arti bahasa yaitu bersih, jernih atau murni. Jadi ikhlas itu dalam arti kata yaitu bersih, jernih dan murni. Nah, sedangkan menurut istilahnya adalah beramal semata-mata mengharap keridhaan Allah. Jadi melakukan amalan
hanya mengharapkan keridhaan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada para sahabatnya, wahai saudaraku tercinta, perhatikan niat kalian sebelum melakukan suatu amalan. Berniat baiklah, karena kita akan mendapat pahala darinya. Jadi niat itu sangat penting. Ketika niat kita ikhlas, maka akan mendapatkan ganjaran dari amalan kita tersebut. Tetapi ketika kita tidak ikhlas, badan kita sudah capek, tapi kita tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih manfaat dari ketika kita berperilaku ikhlas? Jadi manfaat kita berperilaku ikhlas, jika Anda berperilaku ikhlas, yaitu pertama, diterima amal perbuatan. Jadi ketika kita berperilaku ikhlas, maka diterimalah amal perbuatannya oleh Allah. Kemudian hidupnya jarang sekali merasa kecewa. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan tidak dihargai oleh orang lain, maka kita tidak akan kecewa. Yang ketiga, dilapangkan dari masalah yang sedang menghimpitnya. Jadi dilapangkan dari masalah yang sedang menghimpitnya. Yang keempat, benteng dari godaan syaitan. Jadi dengan keikhlasan kita akan terjauhkan dari godaan syaitan yang akan mengurangi amalan-amalan kita yang telah kita lakukan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak sekalian. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga sholat 5 waktu. Marilah tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.